Ada seorang pemuda menemui Abu Hanifah atau bertanya dalam majelis kepada Abu Hanifah, "Ya Abu Hanifah, tolong buktikan kepada saya kalau Allah itu benar-benar ada." Abu Hanifah tidak menjawab pakai ayat, karena ayat hanya memastikan adanya. Sekarang dia minta bukti. Berarti yang dia minta bukan dalil yang memastikan ada. Kalau dibaca umpamanya qul huwallahu ahad, dia tidak akan bisa terima itu karena dia minta bukti. Bertanyalah Abu Hanifah, "Kamu pernah tidak berlayar di tengah lautan?" Pernah, katanya. Pernah tidak mengalami kesulitan saat berlayar itu? Mungkin angin kencang, badai dan lain segala macamnya. Dia jawab, "Pernah." Ketika kamu putus harapan kepada nakhoda, kepada siapa kamu berharap? Ketika itu dia sendiri yang mengatakan, mengharap kepada Allah. Jadi kita kalau sudah dalam keadaan sulit, apa yang tersebut oleh kita? Kalau waktu senang-senang kadang lupa gitu tuh. Waktu kita diberikan kemudahan oleh Allah, abai aja lidah ini. Tidak ada yang diucap-ucapnya. Tapi pas lagi sulit, istighfarnya bukan main. Kata Abu Hanifah, itulah tanda bahwa Allah itu ada. Jadi itu bagian dari hal yang gaib. Maka dalam Islam ini ada yang disebut dengan iman yang memang harus dibenarkan oleh hati kita. Jangan sekali-kali nanti membenarkan persoalan iman dengan akal, karena tidak akan nyambung oleh akal. Yang diperlukan bukan akal ketika itu, tapi hati yang percaya. Kalau diandalkan akal, mungkin dia akan menolak. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu, kan diceritakanlah kepada Abu Jahal. Langsung dia tolak. Kenapa dia tolak? Karena dia memandangnya pakai akal. Apa yang terbayang oleh Abu Jahal ketika itu? Masa dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai pula ke Sidratil Muntaha sana, turun pula lagi ke bawah, belum masuk waktu fajar dia sudah sampai lagi ke Mekah. Tidak mungkin. Kenapa dia bilang tidak mungkin? Karena yang bicara akal ketika itu. Namun ketika sampai berita itu kepada Abu Bakar As-Siddiq, diceritakanlah oleh Abu Jahal pada Abu Bakar tuh. Abu Jahal berharap Abu Bakar tuh menolak, karena menurut beliau inilah kesempatan ini membuktikan kepada kawan akrabnya kalau Muhammad itu adalah pembohong. Singkat aja Abu Bakar nanya, la in kana huwa qail la sadaq. Kalau dia yang ngomong, kalau kawan saya itu yang bicara, maka dia benar. Inilah iman. Jadi bagaimana hati kita membenarkan sesuatu yang datang dari Allah tanpa banyak tanya, karena yang ngomong adalah Allah. Kalau kita bawa-bawa lagi untuk membenarkannya akal kita, lalu kita tolak karena tidak sesuai dengan akal kita, bisa kufur kita. Dan disitulah fungsinya iman. Kalaulah segala-galanya bisa diakali, tidak perlu ada kata iman.